Santapan Harian Selasa 27 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa dan hati kami sudah terpaut erat pada sabda-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami dalam mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus, Sang terang firman, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama di Imamat pasal 19 ayat 18. Namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara yang baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah
kasih yang melampaui aturan-aturan kaku di dalam perjanjian lama. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada musuh dan penganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang Kristen yang ada dalam terang. Jika tidak demikian, kita sesungguhnya masih hidup di dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak dapat bertumbuh secara rohani selama masih membenci sesama kita. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah akan menghasilkan pertumbuhan dalam relasi kita dengan sesama. Bagaimanapun juga, natur lahiriah kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan juga sesama. Karena itu, jikalau kita tetap ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Mengasihi sesuai dengan perintah baru tidaklah mudah, sebab perlu pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan dan alamilah kasih-Nya sehingga kita dapat mengasihi sesama sebagai anak-anak terang dengan kasih yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau memberikan perintah kepada kami untuk saling mengasihi, sama seperti Engkau mengasihi kami, sehingga banyak orang akan tahu bahwa kami adalah murid-Mu. Kami mohon ya Kristus, berikanlah kami kekuatan untuk mampu melakukan perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.